ini mereka menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa mereka pelihara. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka, dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengulas isu tentang berbagai tudingan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi yang terus-menerus menuai tanggapan dari berbagai pihak. Dan kali ini hal yang sangat menarik karena Novel Bamukmin dari Persaudaraan Alumni 212 akhirnya pun angkat bicara. Novel begitu bersemangat kemudian mengutip penyampaian atau pernyataan dari imam besar mereka, yakni Habib Rizik Syihab, yang pernah mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam darurat kebohongan. Novel Bamukmin dengan begitu bersemangat ketika ditanyai oleh wartawan tentang apa pendapat Habib dengan isu yang hari ini begitu viral terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Ini kemudian sontak dijawab oleh Novel Bamukmin bahwa kali ini Indonesia betul-betul dalam kondisi darurat kebohongan. Novel ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok yang selama ini berada pada rejim Jokowi mendewa-dewakan yang namanya kebohongan. Dia bahkan menuding bahwa kita menganggap kebohongan itu adalah sebuah kepahlawanan. Ya, kita akan coba menyimak dulu seperti apa pernyataan daripada Novel Bamukmin ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bin, ini akhir-akhir ini lagi viral soal ijazah palsu. Tadi sempat trending Twitter bahwa rakyat mendukung untuk menuntut ijazah palsu. Apa tanggapannya, Bin? Jadi kita melihat apa yang disampaikan oleh imam besar Habib Rizik Syihab, yang namanya darurat kebohongan itu nyata. Ternyata di situ ada isyarat yang begitu banyak, rentetan kebohongan. Dan yang bingungnya banyak yang memelihara kebohongan itu nggak lain nggak bukan adalah buzzer itu yang mengagungkan, yang menggede-gedekan kebohongan yang mereka tutupi dengan nama institusi negara, nama dengan Pancasila dan sebagainya. Atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan. Nah, ini sangat berbahaya. Untuk itu kita punya teman-teman Ahmad Hosinuddin juga dan lain sebagainya, juga termasuk kita semuanya, insya Allah terus mendukung daripada pengusutan daripada kasus-kasus yang saat ini pemalsuan ijazah. Karena pemalsuan ijazah ini bukan ini saja. Sukmawati sudah 2 kali itu berganti-ganti ijazah. Kalau tidak salah diduga pemalsuan ijazah itu kita kalah. Artinya sampai saat ini nggak disebut, apalagi seorang presiden. Sukmawati sampai saat ini mana hasilnya? Apalagi saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa mereka pelihara. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka, dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pesan tanggal 18 nanti kan akan sidang perdana, apa pesannya untuk rakyat Indonesia? Jadi kita kawal sidang 18 nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa terbuka, semuanya betul-betul bisa taat dengan hukum. Biarkan proses pengadilan itu berjalan. Kita dukung, mudah-mudahan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Insya Allah mudah-mudahan bisa terbongkar sampai saat ini. Menjadikan kebohongan sebagai pahlawan. Ya, bahkan dia juga menuding para buzzer ini yang kemudian membela kebohongan-kebohongan yang telah dimainkan oleh penguasa atau rejim hari ini. Bahkan ketika dia ditanya bagaimana dengan proses gugatan yang sedang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono, Novel Bamukmin mengatakan bahwa kita akan terus mengawal proses hukum di pengadilan yang sedang
dilayangkan gugatannya oleh Bambang Trimulyono dengan kuasa hukum seperti Kosinuddin, Egy Sujana, dan lain-lain. Mereka akan terus menganggap bahwa apa yang telah ditudingkan oleh Bambang Trimulyono ini seolah-olah menjadi sebuah kebenaran, ya. Padahal dalam berbagai kesempatan sudah banyak klarifikasi baik dari kepala sekolah, baik dari pihak kampus, bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Tetapi betul kata orang, ya, bahwa kebohongan yang selalu diulang-ulang, maka dia akan diterima oleh publik seolah-olah kebenaran. Dan nampaknya bahwa, ya, konsep itu sedang dimainkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan Pak Jokowi. Jadi ibaratnya bahwa Bambang Trimulyono ini betul-betul menjadi sebuah energi baru bagi mereka yang selama ini selalu berseberangan dengan rezim Jokowi. Kehadiran daripada Bambang Trimulyono seolah-olah menjadi sebuah energi yang cukup kuat, sebuah vitamin bagi mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Karena sudah banyak upaya-upaya mereka untuk menggulingkan Pak Jokowi, melemahkan rezim, tetapi selalu gagal. Kenapa? Karena Pak Jokowi selalu berpihak kepada kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan bangsa. Dan kali ini betul-betul kesempatan emas bagi mereka, dan termasuk Novel Bamukmin, memanfaatkan situasi dari keinginan kuat Bambang Trimulyono menggugat Presiden Jokowi. Di satu sisi bahwa Bapak Bambang Trimulyono juga diuntungkan karena dia memiliki teman untuk melancarkan dia punya agenda, dia punya ambisi untuk menyerang Pak Jokowi secara lebih elegan, secara lebih profesional melalui jalur hukum. Namun demikian, kita tentu akan tetap, ya, menunggu proses akan seperti apa nanti di pengadilan, karena bagaimanapun juga ini sudah berproses di pengadilan karena sudah didaftarkan, ya. Kendati pun tentu kita percaya apa yang sudah disampaikan oleh para kepala sekolah, teman sekolahnya Pak Jokowi, teman waktu dia kuliah, demikian pula pernyataan dari pihak kampus. Tetapi kan namanya proses hukum, tentu kita harus menghargai. Tetapi ketika putusan pengadilan, hakim sudah memberi keputusan, ya tentu ini semua harus diterima. Jangan ketika misalnya pengadilan memutus bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli, ya, jangan lagi dikira bahwa pengadilan ini, ya, kemudian ikut-ikut membela Pak Jokowi, ya, padahal memang sudah sesuai prosedur. Inilah yang kemudian harus kita edukasikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, supaya kita jangan mudah dan gampang terpengaruh dengan isu-isu yang sifatnya itu tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Apalagi misalnya itu sudah ada klarifikasi dari institusi di mana seseorang itu pernah sekolah, ya. Ini kan merupakan salah satu bukti dan pengakuan yang cukup kuat bagi kita untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa ijazah itu asli. Ada banyak proses yang sudah dilalui Pak Jokowi, ya, sejak menjadi wali kota, gubernur, dan hingga masuk menjadi presiden. Namun publik tentu tetap, ya, menunggu nanti akan seperti apa hasil di pengadilan yang sedang berproses. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.